Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar tentang kekayaan iman kita dalam katekesi sederhana tentang doa kemuliaan. Saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang arti dan pesan spiritual dari doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa ini sangat singkat, sangat sering kita gunakan. Tapi mari kita lihat bagian pertama dari doa ini, yakni kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa ini meski singkat, tapi sangat kaya akan isi ajaran dan pesan rohaninya. Dasar kitab suci sangat jelas dikatakan oleh Santo Paulus. Kita menanggapi undangan dan seruan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, bab 16 ayat 27. Dikatakan demikian. Dan bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita biasanya mengawali doa ini dengan kata kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi rumusan doa ini adalah rumusan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Jadi tidak sama dengan apa yang mungkin sering kita dengar pada mereka yang bukan Katolik. Jadi rumusannya bukan kemuliaan kepada Bapa, kemuliaan kepada Putra, dan kemuliaan kepada Roh Kudus. Atau kita tidak katakan bahwa dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dan dalam nama Roh Kudus. Rumusan seperti ini bukan doa yang diajarkan gereja Katolik secara resmi. Karena rumusan gereja Katolik adalah kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena ketiga pribadi ini tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Jadi rumusannya harus rumusan trinitaris. Kata kemuliaan diterjemahkan dari bahasa Ibrani kabot yang berarti agung atau besar. Keagungan dan kebesaran adalah simbol kekuasaan dan otoritas Allah atas diri kita dan dunia ini. Jadi memuliakan Allah yang kekal berarti mengenal dan mengakui ketuhanan dan kekuasaan Allah atas segala yang ada. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah doxa. Doxa berarti memperlihatkan atau mencerahkan. Kemudian kita juga kenal dari kata ini, kemuliaan ini sebagai satu doksologi singkat atau pendek. Kata ini disematkan kepada Allah berarti memperlihatkan keagungan, terang yang bersinar dari dirinya. Kemuliaan dalam arti ini adalah kita menempatkan diri di bawah naungan kemuliaan Allah dan sekaligus kita membiarkan diri disinari dan dikuasai oleh kemuliaannya. Sementara itu dalam bahasa Latin, clue yang berarti mendengar atau membuat didengar atau menggemakan menjadi terkenal. Memuliakan Allah berarti mengakui Allah sebagai satu-satunya yang unik, bahwa semua yang ada di surga dan di bumi hendaknya mendengarkannya dan membuat Allah didengarkan atau menggemakan, memproklamirkan keagungan dan kebesaran Allah. Asal kata dan artinya yang bermacam-macam ini sebenarnya untuk membantu kita agar bisa memahami bahwa memuliakan Allah yang sudah mengambil inisiatif dalam menciptakan dan menyelamatkan manusia, memuliakan kekuasaan dan menggemakan kebesaran dan keagungan cintanya. Kita memuliakan Allah berarti kita siap sedia mengasihi dan membalas cintanya yang agung itu dalam kata dan perbuatan hidup kita setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyatakan diri sebagai kasih. Kasih itu tidak bersifat egois. Kasih itu adalah membuka diri kepada yang lain dan sekaligus menerima apa yang diberikan oleh yang lain itu. Artinya kasih itu adalah relasi hati antara setidaknya dua orang. Kasih yang hanya kepada diri sendiri itu bukan kasih, melainkan tindakan egoistis. Allah adalah kasih, maka Allah itu adalah seorang pribadi yang mengasihi pribadi yang lain. Maka ia adalah pengasih yang juga mengasihi. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersatu menjadi satu komunitas cinta kasih. Allah Tritunggal adalah komunitas cinta yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang disatukan oleh kasih.
Jadi seperti dikatakan tadi bahwa kemuliaan harus sekaligus kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sebagai kemuliaan Allah Tritunggal. Santo Agustinus katakan, ketika kita melihat dan mengalami Allah Tritunggal, maka kita sesungguhnya melihat dan mengalami kasih itu sendiri. Jadi ada tiga, pengasih, kekasih, dan kasih itu sendiri. Paus Fransiskus katakan bahwa sebelum menciptakan dunia, Allah mengasihi. Ia menciptakan dunia karena kasih, Yesus menyelamatkan manusia karena kasih, dan Roh Kudus menyucikan dan mengarahkan kita kepada Allah Bapa ke dalam surga karena juga adalah kasih. Jadi, Bapa adalah kasih yang tidak pernah gagal dan selesai bagi manusia. Ia adalah awal dan sumber kasih ilahi itu sendiri. Memuliakan Bapa berarti membiarkan diri kita diselimuti oleh kasih ilahi yang tak terbatas dan selalu baru setiap waktu. Ia adalah Allah yang mencurahkan kasih itu, dan Bapa adalah Dia yang selalu berinisiatif untuk mengasihi kita dan selalu membuat kita juga berinisiatif untuk mengasihinya dan mengasihi sesama. Jadi Bapa selalu memampukan kita untuk mengasihi secara sempurna karena Ia sudah dan selalu lebih dahulu mengasihi kita. Allah juga yang selalu mengasihi kita agar kita mampu membiarkan diri kita dikasihi dan dirahmati oleh Allah sendiri. Jadi Bapa adalah cinta yang kekal, maka Yesus adalah mempelai yang abadi. Ketika Yesus, Sang Putra, menjadi manusia, Ia bersatu dengan setiap kita dalam dan dengan kekuatan Roh Kudus. Untuk itu, ketika Bapa mengasihi Putra dan Roh Kudus, Bapa kita juga mengasihi kita dalam dan lewat Kristus yang menjadi manusia dalam kekuatan Roh Kudus. Ia juga memampukan kita untuk bisa menerima cintanya, menerima hidup yang ditawarkan Allah Bapa kepada kita. Ia menerima dan memampukan kita untuk mengalami dan mengamalkan cinta itu dalam Kristus dengan kekuatan Roh Kudus. Maka memuliakan Putra adalah masuk bersama Yesus dalam membangun relasi cinta dengan Bapa. Relasi cinta ini adalah kekayaan yang kita terima dari Allah melalui Yesus Kristus. Dengan menyatakan kemuliaan kepada Yesus Sang Putra, sesungguhnya kita menyatakan kesiapsediaan untuk mengasihi Allah seperti Yesus mengasihi Bapa, dan sekaligus siap menerima cinta Allah sebagaimana Yesus mengalami cinta Bapa. Artinya, dengan memuliakan Putra, kita dikuatkan untuk mengalami cinta kekal dari Allah, kasih yang berlimpah-limpah dari Bapa, dan kita juga dimampukan untuk menanggapi dan dengan membuka diri untuk menerima kasih dari Allah Bapa itu melalui Yesus Kristus. Sebagai komunitas cinta, Allah tidak tertutup dalam lingkaran dua pribadi saja, yakni Bapa dan Putra, tapi juga kepada Roh Kudus. Cinta Allah Bapa kepada manusia diwujud nyatakan, direalisasikan oleh cinta Putra. Putra menguatkan manusia untuk bisa mengalami cinta Allah melalui kekuatan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa menyatakan Aba ya Bapa. Jadi kita memuliakan Allah Roh Kudus karena dalam kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mengalami kasih Bapa dan kasih Sang Putra. Dan Roh Kudus yang menguatkan kita untuk bisa membuka diri dan mengalami kerahiman yang dicurahkan Bapa dalam dan melalui Yesus Kristus. Roh Kudus juga menguatkan kita untuk bisa berbagi kebaikan dan kerahiman Allah yang kita alami itu dengan sesama kita. Artinya, dengan mengasihi, dengan mendoakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita dimampukan oleh Allah sendiri untuk membagi kerahiman Allah Tritunggal itu dengan sesama. Jadi, ketika kita memadahkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita sesungguhnya sedang disapa dan didatangi oleh Allah Tritunggal untuk berdiam dan bekerja melalui dan dalam diri kita. Demikian juga, ketika kita mendaraskan doa kemuliaan ini, kita juga sedang membiarkan agar kemuliaan, keagungan, dan kebesaran Allah itu menaungi dan menguasai hidup dan hati kita setiap hari. Kita berdoa berarti kita sedang bersatu dengan Allah dalam cinta kasih. Seperti dikatakan oleh Anthony de Saint-Exupéry dalam bukunya Pangeran Kecil,
Bahwa cinta itu bukan saling memandang, melainkan bersama memandang pada arah dan tujuan yang sama. Sehingga ketika kita mendaraskan doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita sebenarnya sedang dengan yakin memandang kepada satu arah, satu cita-cita, satu kerinduan Allah bagi setiap kita, yakni agar bisa mengalami bahwa kita dikasihi Allah dan kita diarahkan oleh Allah untuk bersama-sama dalam komunitas cinta, komunitas Tritunggal Maha Kudus. Kita sedang diarahkan oleh Allah sendiri untuk masuk ke dalam lingkaran komunitas Tritunggal dan mengalami kasih dan kerahimannya, keagungan dan kebesaran dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.